mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya mempertahankan kesalahan itu memang lebih sulit ya daripada mempertahankan kebenaran. Kalau kita merasa yakin bahwa prinsip yang kita pegang adalah kebenaran, maka tentu tanpa beban dengan mudah kita bisa mempertahankannya. Atau kalaupun ada kesulitan, tapi itu tidak sesulit ketika kita mempertahankan sebuah kesalahan. Kalau kita sendiri tidak percaya diri pada prinsip yang kita pegang, kalau itu adalah sebuah kebenaran, bahkan memang prinsip itu adalah merupakan kesalahan, maka sulit bagi kita, bahkan sangat sulit untuk bisa mempertahankannya. Lebih sulit daripada mempertahankan sebuah kebenaran. Harus menyiapkan bertumpuk-tumpuk alasan dan cara ngeles untuk bisa mempertahankan kesalahan tersebut. Yang justru alasan-alasan itu malah makin menampakkan kalau prinsip kita itu bukanlah kebenaran, melainkan kesalahan atau kebatilan. Bilangnya siap berdebat 3 hari 3 malam dengan siapapun untuk mempertahankan tesisnya. Tapi pada kenyataannya, yang pertama, debat atau diskusi berkaitan dengan nasab atau kajiannya tentang nasab Bang Alawi yang diadakan di Kesultanan Banten sekitar setahun yang lalu atau mungkin lebih dari setahun yang lalu, apa yang terjadi? Dia mangkir atau kabur. Alasannya karena ketua RA tidak datang. Terus katanya karena lawan diskusinya bukan atas nama atau bukan perwakilan dari Robito Alawiyah. Padahal di awal-awal dia tidak pernah mensyaratkan harus dari Robito Alawiyah, apalagi harus ketua RA. Tapi ketika diskusi di Banten, ketika waktunya sudah mendekati hari H, baru dia mensyaratkan lawannya harus dari RA atau perwakilan dari RA, sehingga dijadikan alasan untuk dia mangkir. Alasannya lagi karena ada tokoh host misterius yang melarangnya untuk datang di diskusi di Banten tersebut. Dan sebenarnya sudah banyak pihak yang mengajaknya untuk berdiskusi atau berdebat terkait dengan masalah nasab habaib ini. Tidak cuma di acara di Banten itu, tapi dia tidak mau kalau bukan dengan perwakilan Robito Alawiyah. Padahal di lain waktu dia mengatakan lagi dengan kalimat menantang debat atau diskusi siapapun, bahkan sampai para pakar nasab internasional pun ditantangnya. Yang kedua, diskusi yang diselenggarakan oleh Robito Alawiyah di kantor Robito Alawiyah di Jakarta baru-baru ini, atau tadi sudah berlangsung ya, yang lokasinya tentu lebih dekat daripada UIN Semarang dan kota-kota lain yang selama ini dia berorasi membatal-batalkan nasab habaib. Dia tidak mau datang ke diskusi RA, padahal dia sendiri yang menantang atau minta debat langsung dengan pihak Robito Alawiyah, dan gak mau kalau bukan dengan RA atau perwakilannya. Lagi-lagi dengan alasan-alasan yang konyol, mulai dari tempat katanya tidak netral, mengikuti saran dari kelompoknya, dan macam-macam alasan yang kemudian dia meminta diskusi di UIN Wali Songo Semarang karena kebetulan dia akan melaksanakan diskusi di sana. Dan katanya dulu dia pernah mengundang Robito Alawiyah sebanyak 5 kali. Mana buktinya itu? Mana buktinya kalau dia pernah mengundang Robito Alawiyah sebanyak 5 kali? Suratnya nyampe enggak ke Robito Alawiyah? Mana bukti suratnya? Bukti surat itu nyampe ke Robito Alawiyah itu mana? Kan nggak ada. Kemudian yang ketiga, diskusi di UIN Wali Songo Semarang yang ternyata juga gak jadi karena acaranya dibatalkan. Alasan pihak mereka adalah karena mengikuti saran dari Mabes Polri, yang mana ini juga belum jelas apakah memang benar pihak kepolisian menyarankan agar acara tersebut tidak jadi dilaksanakan. Padahal tentu sebelumnya acara itu sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Lagian kan cuma saran, bukan perintah atau paksaan dari kepolisian, cuma saran kan. Padahal pihak Robito Alawiyah sudah menyanggupi ajakannya untuk berdiskusi di UIN Wali Songo tersebut. Jadi keinginannya sudah dipenuhi oleh pihak Robito Alawiyah.
Mulai dari minta diskusi dengan RA itu sudah dituruti, minta diskusi di UIN dengan pihak RA itu juga sudah disanggupi. Ada alasan lagi yang menggelikan terkait acara di UIN Wali Songo yang batal ini, bahwa katanya ada SMS dari pihak RA agar tidak membahas nasab ketika acara diskusi di UIN itu. Tapi dia tidak menunjukkan bukti kalau pihak RA mengirim SMS. Yang mana ini bertentangan kalau misalnya ada SMS dari Robito Alawiyah dengan bahasa seperti itu. Ini bertentangan ketika utusan UIN Wali Songo datang ke RA mengundang pihak RA berdiskusi di UIN beberapa waktu sebelumnya, yang justru pihak RA lah yang menawarkan agar juga mendiskusikan soal nasab. Tapi utusan UIN tersebut tidak berani memastikan kalau membahas soal nasab. Toh kalaupun betul ada SMS dari pihak RA yang meminta agar tidak membahas soal nasab, tapi itu tidak menyalahi agenda tema diskusi yang memang tidak akan membahas nasab Ba'alawi. Kan seperti itu temanya. Itu sesuai dengan judul yang ada di undangannya. Jadi ketika utusan UIN Wali Songo datang menyampaikan undangan ke Robito Alawiyah, yang dibicarakan itu hanya mengenai pembahasan yang sesuai dengan tema, bukan tentang nasab habaib. Ketika pihak RA menawarkan membahas nasab, utusan UIN tersebut tidak bisa memastikan. Makanya yang diutus oleh RA untuk datang ke UIN adalah orang yang paham dengan sejarah sesuai dengan tema seminar. Jadi setelah ini, apa mau didatangi saja ke kandangnya Ki Imar sendiri ya, baru dia mungkin berani dan punya nyali. Begitu. Jangan-jangan nanti ketika didatangi di kandangnya sendiri di Kresek Banten, dia malah sembunyi atau malah kabur keluar kota dengan alasan ada undangan atau apa. Kesimpulannya, clipping yang diklaim tesis itu sudah rungkat, serungkat-rungkatnya, tumbang setumbang-tumbangnya. Karena pembuat clipping itu tidak pernah mau bertanggung jawab dengan tulisannya itu, tidak mau diuji dan tidak mau diajak diskusi. Maka dar, selamat datang di kebenaran. Tulisannya yang diklaim sebagai tesis ilmiah itu hanyalah clipping-clipping, bukan tesis ilmiah, bukan tulisan ilmiah, apalagi tesis ilmiah. Dan dia hanyalah manusia kaleng-kaleng, abal-abal dan pemecah belah umat. Maka ingatlah ayat berikut ini, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Setelah ini mungkin kita akan melihat video ngelesnya Ki Imaduddin dan kroco-kroconya itu yang bersifat hanya bersidat lidah. Mungkin dengan mengatakan terancam keselamatan, alasannya peserta debat dibatasi, tempat tidak terbuka, atau diskusi tidak terbuka, dan framing-framing yang lain bla bla blanya itu. Sudah gak usah manja ya, rungkat-rungkat saja. Jadi dalam kasus Kimat ini dan kelompoknya memang lebih sulit mempertahankan kesalahan buat mereka ya, daripada mempertahankan kebenaran. Salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.